Ya, selamat pagi adik-adik. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar semua hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberi kesempatan lagi boleh ada untuk memuliakan Tuhan dalam persekutuan ibadah Gereja Anak hari Minggu tanggal 29 Agustus tahun 2021. Bersama dengan kami guru-guru sekolah minggu Jemaat Yarden yang sudah hadir di pagi hari ini akan menuntun ibadah Gereja Anak di pagi hari ini dengan harapan kita semua diberkati oleh pelayanan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan untuk adik-adik sekolah minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu dan keluarga yang ada di rumah, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan ibadah kita akan segera kita mulaikan. Enci undang semua berdiri, kita akan memuji Tuhan. Ada dua buah lagu yang akan kita nyanyikan sebelum kita masuk dalam doa pembukaan. Yang pertama adalah bertambah-tambah dalamnya. Tuhan, sebelum kita masuk lagi lebih jauh dalam pelayanan pagi hari ini, kita akan angkat lagi sebuah pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
Ibadah gereja anak di pagi hari ini kiranya ditabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, torang masih tetap berdiri dan torang nanti mau duduk sebentar aja satu kali semua baca Alkitab Kang supaya torang so tenang di saat torang mau dengar firman Tuhan. Dan sebelum torang masuk dalam doa pengakuan dosa, torang mau menyanyi dulu sama-sama lagu Bagaimana Aku Harus Mengatakannya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama dengan guru-guru sekolah minggu yang ada, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kekal yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, di pagi yang indah ini Bapa, kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami memohon ampun atas setiap salah dan dosa kami, baik itu dosa kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Dosa menyakiti hati kedua orang tua kami, menyakiti hati teman-teman kami, amat terlebih ya Bapa, menyakiti hati-Mu. Untuk itu Bapa, ampunilah salah dan dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus adalah sumber pengampunan dosa kami. Kami berdoa, amin. Iya, kita semua percaya bahwa ketika kita mengaku dengan sungguh di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Amin. Amin. Ya, kita akan lanjut lagi dengan pujian Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam laut
kemuliaan Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman di pagi hari ini. Dan untuk pelayanan firman saat ini akan dituntun oleh Wakil Ketua Komisi Anak Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam, Enci Tenti Bimbang Naung. Ya, adik-adik, guru-guru sekolah minggu yang diberkati Tuhan, mari saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, torang persiapkan dulu pembacaan di pagi hari ini dalam 2 Tawarik pasal 26. Torang mau baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terdapat dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Sudah baca, sudah dapat buka semua? Oke. Torang mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur di pagi hari ini Engkau yang telah memberkati kami sehingga kami boleh beribadah, memuji, menyembah Engkau lewat puji-pujian kami. Dan saat ini kami akan mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Biar kiranya Engkau yang berbicara langsung bagi kami lewat firman-Mu. Berikan kami semua hikmat yang daripada-Mu, agar kami mampu untuk memahami dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu menjadi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, sekali lagi 2 Tawarik pasal 26 ayat 1 sampai 15. Torang mau baca secara berbalas-balasan, boleh? Oke, boleh. DP judul Raja Usia. Torang mulai. Segenap bangsa Yehuda mengambil Usia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne dan Asdod. Lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gurbaal dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Usia. Namanya termasyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Usia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak dan di atas penjuru serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur, karena ia suka pada pertanian. Selain itu Usia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitera Yeyel dan penata usaha Maaseya di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah
pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju sirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Ya adik-adik, guru-guru sekolah minggu yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum kita tiba pada renungan, selanjutnya Inci silakan adik-adik untuk boleh menonton video berikut ini. Mari kita sekarang belajar dari kisah Raja Uzia. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Raja Uzia yang saat itu memimpin berhasil mengalahkan kerajaan Filistin. Raja Uzia juga berhasil mendirikan kota-kota di wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Aram yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meuni. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem, di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun, dan menggali banyak sumur, karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Raja Uzia punya banyak pegawai yang memperhatikan pertaniannya, memperhatikan kebun anggurnya. Banyak petani yang mengelola, menanam, bekerja di kebun anggurnya. Dan hasilnya luar biasa. Tuhan memberkati dengan begitu luar biasa. Tuhan juga memberkati para tentara yang pada waktu itu menjadi pasukannya Raja Uzia. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar, menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitera Yehuda dan penata usaha Maaseya di bawah pimpinan Hanani, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puang pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang,
penciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib, sehingga menjadi kuat. Ya adik-adik, shalom. Damai di hati. Aduh, sehat-sehat semua dapat lihat kan? Iya. Inci biar dari sini dapat lihat, merasakan bahwa adik-adik yang ada di rumah semuanya dalam keadaan sehat diberkati Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus dulu. Ya adik-adik, tadi orang sudah baca firman Tuhan. Coba dengan suara keras, terdapat di mana pembacaan tadi? Iya, DP judul apa? Raja Uzia. Nah, menarik sekali pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Kenapa Inci Tenti bilang menarik? Raja Uzia ini sesuai dengan apa yang orang baca tadi, DP usia berapa Koten? 16 tahun. 16 tahun kalau zaman sekarang dia kira-kira masih tergolong apa? Remaja atau pemuda? Oh, remaja. Ya. Ada Inci yang umur 16 tahun? Ada. Nah, adik-adikku yang berkati oleh Tuhan Yesus, sekilas tadi orang baca firman Tuhan, juga sudah dilengkapi dengan video yang menceritakan tentang Raja Uzia. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa Raja Uzia ini dia dipilih, dia diangkat, diambil menjadi seorang raja menggantikan ayahnya yang bernama siapa? Amazia. Nah, kalau melihat dari kehidupan Raja Uzia, Inci Tenti baca DP ayat keseluruhan sampai ayat 23, ternyata Raja Uzia ini dia koten mati karena penyakit kusta. Inci Tenti ada baca, kenapa orang baca dari ayat 1 sampai 15? Ini menceritakan tentang bagaimana Raja Uzia ini DP kehidupan mengandalkan Tuhan. Tapi kalau di ayat selanjutnya 16 sampai ayat yang ke-23, di situ diceritakan tentang DP keangkuhan hidup. Nah, sekarang orang belajar dulu DP kebaikan Uzia nih, dari ayat 1 sampai 15. Nah, adik-adik yang berkata oleh Tuhan Yesus, pada saat Raja Uzia ini diangkat sebagai raja untuk memimpin Yerusalem, satu hal yang seringkali dia lakukan dalam hidupnya, dia adalah pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan ternyata. Kenapa dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini di sini diceritakan bagaimana Raja Uzia mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Ternyata yang melatar belakangi DP kemenangan hidup itu adalah Raja Uzia ini dia punya kehidupan yang takut akan Tuhan. Nah, adik-adik tahu enggak kehidupan takut akan Tuhan itu seperti apa? Contohnya apa? Rajin beribadah ya, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan hal-hal yang baik yang dilakukan, toh? Nah, itu yang dilakukan oleh Raja Uzia. Dia hidup takut akan Tuhan, dia selalu taat melakukan perintah Tuhan, sehingga Allah berpihak kepada Raja Uzia. Kalau orang lihat di pembacaan, bukan karena kekuatan tentara-tentara, pasukan-pasukan yang dia miliki. Padahal di firman Tuhan ada bilang sini, pasukan-pasukan yang dimiliki oleh Raja Uzia ini jago-jago sekali berperang, dorang. Bukan karena itu, tetapi inti dari semuanya adalah kehidupan Raja Uzia yang takut akan Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Apapun yang dia mau putuskan, dia datang tanpa Tuhan, toh.
dia belum bertindak, dia datang dulu kepada Tuhan. Dia bertanya, Tuhan apa yang kita mesti bikin? Nah, adakah adik-adik yang di rumah seperti itu? Atau guru-guru sekolah minggu seperti itu ada? Ya puji Tuhan kalau ada Kang. Diharapkan semua, bukan cuma 1-2 orang semua melakukan itu sebagai anak-anak, sebagai guru sekolah minggu, juga sebagai orang tua yang mendengarkan firman Tuhan ini ya. Kalau mau suka menang, cari Tuhan, utamakan Tuhan, andalkan Tuhan, nomor satukan Tuhan, jangan nomor satukan torang pe kekuatan. Torang ini tidak punya kekuatan apa-apa. Walaupun sebenarnya orang sering ada orang bilang, ih dia pandai, ih dia itu juara, dia berarti torang bisa tanya pada dia. Contohnya lagi, kalau ada yang sakit, ih pergi coba dokter ini. Dokter ini bagus sekali, coba ngana pergi pada dia. Hati-hati jangan terjebak adik-adik boleh begitu? Iya, jadi pertama yang torang mesti datang kepada Tuhan. Kalau adik-adik sakit di rumah, kalau adik-adik mengalami pergumulan, guru-guru sekolah minggu yang diutamakan adalah Tuhan, supaya torang boleh menang dari sakit. Torang menang dari pergumulan hidup karena torang mengandalkan Tuhan seperti Raja Usia. Nah, selanjutnya yang menjadi pelajaran buat kita semua pagi hari ini juga, adik-adik kalau di pembacaan firman Tuhan tadi juga ada bilang, Raja Usia ini dia ternyata dari kecil didampingi oleh seorang seseorang yang bernama Sakaria. Ternyata luar biasa. Di balik kehidupan dari Raja Usia, karena DP orang tua meninggal, ya, ada yang membimbing dia, yaitu Sakaria DP nama. Sakaria ini dia selalu membimbing Raja Usia, sehingga Raja Usia ini memiliki hidup takut akan Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan buat orang semua, baik anak-anak maupun guru-guru sekolah minggu, punyakah selama ini apakah kita sudah punya pembimbing untuk membimbing kita mengenal Tuhan? Ya, ini lebih cocok pada guru-guru sekolah minggu kan, yang ada di rumah dan yang ada di gereja. Nah, Raja Usia ini dibimbing oleh Sakaria menjadi seorang pemimpin. Berarti kita juga guru-guru sekolah minggu dipilih oleh Tuhan untuk membimbing anak-anak kita bisa jadi pemimpin seperti Raja Usia. Dalam arti ketika torang dipilih, berarti torang sudah jadi pemimpin. Adik-adik juga ketika dibimbing, nanti kalau jadi pemimpin juga harus membimbing orang lain, toh? Jadi guru-guru mempersiapkan adik-adik menjadi pemimpin-pemimpin ke depan. Ya, mengerti sampai situ? Kalau adik-adik besok-besok so jadi pemimpin, jangan lupa adik-adik juga harus memimpin orang lain. Jadi dia apa? Turun temurun Kang, yang Tuhan mau seperti itu, toh? Jadi jangan bilang, duh kita kok ini boleh pimpin ini, duh kita takut inci mau pimpin doa ini, kita takut mau pimpin mau pimpin ibadah. Itu kena pada orang semua, toh? Kalau Tuhan pilih orang menjadi seorang pemimpin, maka Tuhan yang akan memampukan torang. Ingat juga itu, karena Tuhan tahu torang kemampuan sampai di mana, ya. Semenjak torang lahir, semenjak dalam kandungan ibu, torang sudah dibentuk oleh Tuhan, ya. Jadi tidak usah takut. Adik-adik adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Berdoa Kang untuk guru-guru sekolah minggu agar boleh membimbing adik-adik. Siapa di rumah jaga berdoa Pak Inci di Ongku? Sapa. Nah,
Jaga berdoa akang Pak Inci di ungku di kolom ne. Iyo kasih. Minta Pak Tuhan, Tuhan Yesus tolong berkati torang Pak Inci ini, ungku ini supaya dia sehat-sehat. Dia boleh bimbing torang untuk mengenal Tuhan Yesus. Tak? Iyo. Supaya katu itu doa memang sampai Pak guru-guru sekolah minggu, supaya guru-guru sekolah minggu diberikan hikmat, diberkati, semangat untuk melayani, dan diberikan hikmat sehingga dengan firman Tuhan menjadi berkat bagi adik-adik. Toh, siapa yang suka diberkati? Angkat tangan. Ya, suka semua ternyata. Jadi marilah orang hidup saling memberkati ya. Guru-guru sekolah minggu membimbing anak-anak. Anak-anak juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu supaya mereka boleh membimbing anak-anak dengan baik. Nah, dari pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan dua hal, yaitu pertama, hiduplah tetap mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Ya, kalau orang mengutamakan Tuhan, maka firman Tuhan ada bilang seperti Raja Usia, dalam selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Siapa suka berhasil? Semua suka berhasil. Ternyata gampang, Kang. Yuk gampang, hidup takut akan Tuhan. Kalau rasa susah bilang Pak Tuhan, Tuhan tolong Pak kita mau hidup takut akan Tuhan. Gampang tuh bilang begitu. Pasti Tuhan akan menolong orang. Tuhan akan memampukan Tuhan bagi guru-guru sekolah minggu maupun anak-anak sekolah minggu. Yang kedua, yaitu kita semua telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin Kristen. Jangan berpikir, kita kok biar jo anggota jemaat biasa jo. Hati-hati. Jadi pemimpin bukan berarti orang hanya menunjukkan orang power, orang pintar bicara, tetapi Tuhan mau ketika orang menjadi pemimpin Kristen, orang menjadi pemimpin yang hidup takut akan Tuhan. Ya, kehidupan orang boleh menjadi berkat, menghasilkan buah. Encik mau tanya untuk guru-guru sekolah minggu di rumah, bahkan di tempat ini, selama hidup sampai usia sekarang, sudah pernahkah orang membawa satu jiwa kepada Tuhan? Adik-adik, pernah bawa jiwa Pak Tuhan? Pernah ajak teman-teman untuk beribadah kepada Tuhan, yang teman-teman yang dulu belum terlalu rajin? Apakah orang pernah bawa Pak Tuhan? Apakah pernah orang mendoakan seseorang untuk dipulihkan oleh Tuhan, untuk diberkati oleh Tuhan? Ya, itu jawaban di dalam hati guru-guru juga adik-adik sekolah minggu. Semoga firman Tuhan pagi hari ini memberi orang semangat, baik anak-anak, guru-guru di rumah, biar pandemi sekarang orang sementara alami, tapi tidak mengurangi semangat orang untuk memimpin anak-anak orang, ya. Untuk guru-guru sekolah minggu, juga untuk anak-anak tetap semangat mengandalkan Tuhan, rajin beribadah, lebih dekat dengan Tuhan. Biar virus corona lebih banyak, orang lebih dekat dengan Tuhan, Itu yang Tuhan mau, oke? Ya, semoga firman Tuhan di pagi hari ini memberikan orang kekuatan, semangat yang baru untuk tetap terus melanjutkan orang kehidupan, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tepuk tangan semua untuk Tuhan Yesus. Ya, selanjutnya kami serahkan pada Enci Ute. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, Ci percaya kita semua sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Baik lewat pemutaran video maupun pelajaran hidup yang sudah disampaikan oleh Enci Tenti. Dan sebelum kita memberi persembahan, kita akan menyanyikan dulu sebuah pujian, Aku Istimewa.
sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, oleh darah Yesus. Ya, tepuk tangan dulu semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberi persembahan. Mari persiapkan persembahan kita dan mari memberi persembahan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Sementara itu kita angkat pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik yang terkasih, bahkan guru-guru sekolah minggu dan orang tua, mari kita siapkan hati kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekasih kami yang selalu kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber cinta kasih yang agung. Terima kasih banyak Bapa di surga, di pagi hari ini kami boleh beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah, kami yang ada di gedung gereja maupun kami yang ada di rumah Tuhan beribadah lewat video. Terima kasih kami dikasih kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya Bapa di surga, firman Tuhan yang boleh kami dengar tadi, kami renungkan tadi, video yang boleh kami saksikan bersama membuat iman kami sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dalam setiap kehidupan kami. Biar firman ini yang menguatkan kami bahwa Tuhan satu-satunya penolong, Tuhan satu-satunya yang berdaulat dan berkuasa, yang selalu mengasihi, yang selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih banyak Bapa di surga buat firman-Mu yang begitu indah. Terima kasih buat hamba firman-Mu yang terkasih Encik Tenti Tuhan. Terima kasih Tuhan boleh memberkati Encik Tenti dalam membawakan firman Tuhan. Dan biar kiranya Bapa kami mau berdoa bagi yang kekasih Encik Tenti dalam setiap kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, dalam setiap keluarganya, pelayanannya, aktivitasnya setiap hari, pekerjaannya Tuhan, apapun yang dijumpai.
tangannya, kemanapun kakinya melangkah, apapun yang dia kerjakan, Bapa di surga membuat semuanya itu berhasil. Dan terlebih di atas semuanya Tuhan, Citenti selalu dipakai lebih heran lagi untuk menyatakan kasih Tuhan dimanapun dia pergi dan berada. Dan seluruh kehidupannya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulannya, ucapan syukurnya, apapun semua itu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pelayanan anak, komisi pelayanan anak yang Tuhan hadirkan di jemaat kami. Mengucapkan berkat bagi komisi pelayanan anak yang ada Tuhan, memberkati Enci Geradina Tuhan dalam setiap proses-prosesnya Tuhan menuju hari persalinan. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, semangat, sukacita, memberkati setiap persiapan-persiapan yang ada, memberkati seluruh kebutuhan-kebutuhan yang ada. Terlebih Tuhan, biar dalam setiap hari-hari hidup Enci kami yang kekasih selalu mengandalkan Tuhan dan selalu ada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, seluruh anggota komisi anak yang ada, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan menghadirkan semangat, sukacita, hati yang tulus Tuhan bagi setiap komisi yang ada untuk melayani setiap anak-anak-Mu yang kekasih, untuk melayani apa yang Tuhan percayakan bagi setiap anak-anak-Mu yang ada di jemaat kami. Memberkati seluruh pelayanan anak Tuhan, Cienci, bahkan ungku-ungku yang ada di jemaat Yarden dari kolom 1 sampai kolom 22. Biar semangat sukacita melayani di dalam Tuhan menjadi bagian kami. Hati yang tulus untuk melayani, mengasihi anak-anak kami Tuhan. Anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kami di kolom kami masing-masing dengan penuh sukacita dan ketulusan hikmat Tuhan. Karena kami tidak akan pernah bisa tanpa Tuhan. Terima kasih Tuhan yang terus menolong kami. Bahkan kami pun mau mengucapkan berkat Bapa di surga, mau berdoa bagi anak-anak kami yang kekasih Tuhan, mulai dari mereka yang masih bayi, balita, bahkan sampai anak-anak kami yang tanggung Tuhan. Kami mengucapkan berkat bagi mereka. Bapa memberkati setiap hari-hari hidup mereka Tuhan, dalam setiap aktivitas mereka, makanan minuman yang masuk ke dalam perut mereka diberkati, mereka bertumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, pintar, menjadi anak-anak yang menghormati orang tua, terlebih takut akan Tuhan, dan mereka menjadi berkat bagi generasi mereka. Tuhan memperlengkapi mereka sejak kecil untuk generasi mereka, untuk pemulihan bagi diri mereka, bahkan generasi mereka. Bapa di surga mengucapkan berkat bagi anak-anak kami yang kekasih yang sekolah daring Tuhan. Tuhan Yesus tolong mereka, biar kiranya kepintaran yang daripada Tuhan menjadi bagian mereka, memberkati mama papa mereka, orang tua mereka Tuhan, orang-orang yang mendampingi mereka, bahkan guru-guru mereka. Biar hikmat dari Tuhan, kesabaran, kerendahan hati, kekuatan dari Tuhan menjadi bagian mereka, menjadi bagian mama papa, bahkan orang-orang yang mendampingi anak-anak kami ini. Terima kasih banyak Tuhan untuk kepercayaan melayani bagi kami. Kami bersyukur juga Tuhan di pagi hari ini untuk berkat Tuhan yang kami berikan bagi kami sebagai orang tua, bagi mama papa kami, bagi pekerjaan kami, sehingga kami boleh memberikan persembahan. Terima kasih buat berkat Tuhan ini, dan kami memberinya Tuhan dengan penuh sukacita dan ketulusan. Sekiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya menjadi berkat bagi pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami di jemaat kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, bangsa dan negara kami, bahkan dalam hari-hari yang kami alami Tuhan dalam masa pandemi ini. Biar kiranya Tuhan iman kami terus tertuju kepada Tuhan, percaya bahwa tidak akan pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kami. Setiap pergumulan dari bangsa kami, pergumulan dari kota kami, pemerintah kami, Tuhan Yesus memberkati dengan hikmat, memberkati lingkungan kami berada, memberkati jemaat kami Tuhan. Biar kami terus dikuatkan di dalam Tuhan, biar kami terus dipulihkan satu dengan yang lain, dan terlebih Tuhan terus memberikan kami hati yang penuh dengan belas kasihan, yang terus memandang orang-orang di sekitar kami dengan penuh cinta dan kasih. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini setiap doa ucapan syukur kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Kami dalam surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Dan Enci undang semua berdiri sebelum kita masuk dalam ucapan, maksudnya doa penutup. Kita akan angkat sebuah pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat tuntunan dan penyertaan-Mu, ibadah kami, ibadah gereja anak di pagi hari ini boleh terlaksana dengan segala baik. Dan biarlah kasih karunia, damai sejahtera tinggallah menyertai kami semua yang sudah beribadah di pagi hari ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Iya, demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Dan terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu, bahkan keluarga yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah di pagi hari ini. Bahkan terima kasih untuk tim yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan saat ini. Kita akan masuk dalam informasi pelayanan akan disampaikan oleh Enci Waka. Ya, adik-adik yang berkati Tuhan, untuk ibadah minggu depan masih tetap Tor menggunakan video seperti saat ini, dan semakin semangat untuk beribadah di rumah ya. Nah, guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu semakin semangat beribadah, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, ingat protokol kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak, dan selalu rajin cuci tangan. Dan sampai orang bertemu sampai minggu depan lagi. Untuk ibadah guru sekolah minggu di kolom 12 di rumah Inci Nolata Tinting. Sekali lagi untuk ibadah guru sekolah minggu di kolom 12 pada hari Jumat di rumah Inci Nolata Tinting, dan Kadim guru sekolah minggu dari kolom 11. Diundang untuk guru-guru sekolah minggu yang bisa menjangkau suara kami lewat video ini, diundang dengan penuh kasih untuk orang sama-sama beribadah pada ibadah guru sekolah minggu hari Jumat. Demikian informasi, terima kasih, shalom.
damai di hati. damai di hati.